Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Yuyan yang berjalan di belakang Xiaoyan juga mengerutkan bibirnya. Bahkan dengan kain kasar tipis yang menyelimuti tubuhnya, yang menjulang dan indah, dia sebenarnya diabaikan oleh Xiaoyan. Dia memiliki sosok yang sempurna, tapi apakah dia benar-benar tidak bergerak sama sekali? Sepertinya dia tetap saja tidak bisa berdiri. Setelah Yuyan mengeluh dalam hatinya, namun dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan terus mengikuti sosok Xiaoyan dan berjalan ke dalam celah, dan kembali ke alam iblis semua orang suci. Di dunia, meskipun Xiaoyan sekarang baik-baik saja, tapi setelah dia memenjarakan jangkrik emas setinggi 6 kaki di Lingsu, larva darah raksasa dan paha daji yang sudah mereda, karena ada satu sosok lagi yang muncul di tempat itu. Tiba-tiba keduanya bertarung lagi. Sayalah bosnya di sini. Kalian berdua harus mendengarkan saya. Jika tidak ada cara untuk keluar dari sini. Setelah mengetahui situasinya, jangkrik emas 6 kaki berkata, baru saat itulah dia mengerti. Sepertinya dia telah jatuh ke dalam perangkap lagi dan dipenjarakan di ruang tertutup. Sehingga dia langsung membuat beberapa gerakan untuk mengamati tempat ini, kemudian melakukan segala macam lemparan ke atas dan ke bawah, dan melakukan segala cara untuk mencari kekurangan ruang ini. Hanya saja dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun di ruang ini. Adapun larva darah raksasa dan paha daji, mereka juga bergerak. Kemudian mereka menemukan tempat yang datar dan nyaman untuk berbaring. Tapi keduanya juga diam-diam menyaksikan kegilaan jangkrik emas setinggi 6 kaki terbang dan menyerang ke segala arah, sehingga berdampak pada lingkungan sekitar. Lihat orang lain di penjara tanpa menyadarinya seperti kita. Dan saya tidak tahu berapa lama dia akan bertahan, kata Paha Daji dengan suara yang dalam. Namun tiba-tiba sosok jangkrik emas setinggi 6 kaki melayang di atas keduanya. Apa kalian berdua tidak ingin keluar? Selama tempat ini adalah sebuah ruang, tidak peduli apa jenis ruangnya, pasti ada kekurangannya. Ayo temukan celahnya bersama-sama. Jika kita bisa menemukan kekurangan, kita bisa menerobos ruang dan pergi dari sini, kata jangkrik emas setinggi 6 kaki dengan serius. Jelas, dia masih menolak untuk menyerah. Namun setelah suara itu jatuh, larva darah raksasa dan paha daji tetap tak bergeming. Berhentilah berjuang dan temukan tempat untuk tidur dengan tenang, Paha daji berkata perlahan. Jika ada kekurangan pada ruang ini, apakah Anda masih perlu menemukan saya? Jelas, Paha daji tidak memberikan wajah apapun kepada jangkrik emas 6 kaki. Lagi pula dalam pandangannya jangkrik emas setinggi 6 kaki tidak lebih dari itu. Karena dia adalah bagian dari tubuh daji, meskipun dia hanya paha daji, jadi jangkrik emas tidak bisa dibandingkan dengannya. Tepat suara paha daji keluar, jangkrik emas setinggi 6 kaki tidak lagi memperhatikan keduanya, dan terus melanjutkan pencarian kekurangan ruang di Lingsu. Kemudian mulai menghancurkan ruang ini. Hanya saja tidak peduli bagaimana dia menghancurkannya, dengan memotong semua gunung dan benua di sini menjadi beberapa bagian. Tapi segala sesuatu yang ada di ruang ini akan dikembalikan seperti semula hanya dalam sekejap. Melihat pemandangan itu, larva darah raksasa masih terbaring dengan acuh tak acuh, dan hanya Paha daji yang menghela nafas tak berdaya. Omong-omong, saya adalah makhluk yang sangat kuat, tapi dikurung di tempat seperti ini benar-benar membuat frustasi. Hai monster jelek, bisakah Anda mengubah penampilan Anda? Karena Anda terlihat sangat menjijikkan, ucap daji sambil mengacungkan pahanya kepada larva darah raksasa. Apakah Anda gila? Karena Anda bahkan tidak melihat ke cermin
dan Anda tidak memiliki wajah sama sekali. Setelah larva dan raksasa selesai berbicara, keduanya langsung bertengkar. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, mereka mulai bertarung kembali. Pada saat yang sama, setelah beberapa kegigihan, jangkrik emas setinggi 6 kaki akhirnya menyerah. Setelah itu, dia dengan tenang melihat kedua sosok itu bertarung dengan liar. Sebelumnya, di antara ruang reruntuhan spiritual, belum pernah semeriah ini. Namun jika melihat sekeliling, ketiga sosok yang ada di dalamnya, tidak ada seorang pun yang tampak seperti manusia. Bahkan tak satu pun dari mereka yang terlihat normal. Setelah kembali ke dunia iblis semua orang suci, Xiaoyan kembali ke Gua Zhonggu. Kemudian berkata dengan serius, "Saya ingin mundur dan saya tidak ingin ada orang yang mengganggu saya selama periode ini." Setelah Xiaoyan masuk ke dalam gua, Xiaoyan langsung mengusir Zhonggu dan yang lainnya. Adapun Yuyan, dia tidak terkecuali. "Saya perlu memurnikan obat, jadi Anda harus mengerti." Melihat Yuyan menolak untuk pergi, kata-kata penuh arti dari Xiaoyan segera keluar, sehingga Yuyan segera menatap Xiaoyan sambil berpikir. Kemudian pipinya menjadi merah. "Saya akan menunggu Anda," kata Yuyan dengan penuh semangat. Bahkan sebelum pergi, dia bahkan mengedipkan matanya yang indah pada Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan benar-benar merasa tidak berdaya. Kemudian dia segera mengeluarkan kuali obatnya. Meskipun memang benar Xiaoyan akan memurnikan obat, tapi ini bukan tentang penyempurnaan pil 9 naga yang sejati, tapi untuk menyempurnakan pil pengembangan mimpi yang belum pernah diselesaikan sebelumnya. Bagaimanapun, efek dari ramuan ini berbeda dengan ramuan tubuh Dewa Iblis, serta ramuan Dewa Changhe. Karena ramuan ini tidak akan meningkatkan kekuatan atau tidak akan memulihkan penggunanya dengan cara apapun. Namun ramuan ini adalah yang paling sulit untuk dimurnikan di antara ketiga ramuan tersebut. Dan masih banyak lagi bahan obat untuk proses penggabungan yang lebih kompleks, yang menunjukkan bahwa ramuan ini lebih berharga dari 2 ramuan sebelumnya. Tentu saja tujuan sebenarnya dari menyempurnakan ramuan ini, itu karena Xiaoyan ingin mengandalkan memurnikan pil ini untuk melihat apakah Xiaoyan dapat meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi dan mendapatkan terobosan ke langkah ke-9 ke Abadan Kaisar. Karena meskipun Xiaoyan memiliki avatar yang sangat kuat yang mendukung Xiaoyan, tapi kekuatan Xiaoyan juga harus ditingkatkan secepatnya. Bagaimanapun situasi di dunia sensi tidak diketahui. Jadi bahkan jika Xiaoyan gagal menerobos keabadian para dewa setelah semua kejadian ini, apapun yang terjadi, Xiaoyan harus kembali ke dunia sensi untuk melihatnya. Kehendak Dewa Iblis, Anda perlu bersiap sesegera mungkin dalam pertukaran yang setara. Dengan 50.000 keabadian para dewa tingkat kedua ke atas, dan 3/10 sumber daya dunia, dan saya akan menggunakan daun pohon dunia untuk memperbaiki penghalang dunia kuno Dewa Iblis abadi. Meskipun suara Xiaoyan tidak nyaring, tapi dapat menyebar secara perlahan, karena bagaimanapun dia berbicara kepada kehendak dunia. Jadi Xiaoyan berbicara dengan lembut. "Oke." Suara kehendak Dewa Iblis segera merespon Xiaoyan. Lagi pula dunia kuno Dewa Iblis abadi sedang dilanda kehancurannya karena penghalang dunia yang rusak sangat jelas. Mungkin jika kehendak Dewa Iblis tidak mendapatkan bantuan dari Xiaoyan, maka dunia kuno Dewa Iblis abadi mungkin hanya tinggal menunggu waktu sebelum dihancurkan. Setelah mendapat tanggapan dari kehendak Dewa Iblis, Xiaoyan kemudian fokus pada kuali obat untuk menyempurnakan pil pengembalian mimpi. Segera di dalam seluruh gua diisi dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Dan dengan nyala api yang menyapu, Xiaoyan mulai memurnikan bahan obat ini. Namun pemurnian bahan obat yang pertama ini juga merupakan hal yang sangat menguras mental. Karena dengan bahan obat yang berbeda, Xiaoyan perlu mengontrol suhu yang berbeda. Jika dia sedikit ceroboh, maka bahan obat tersebut akan runtuh dan hilang. Pada saat ini, ribuan bahan obat berbaur dalam urutan tertentu. Namun penghilangan kotoran dalam bahan obat adalah proses yang rumit. Jika tidak ada kekuatan jiwa yang kuat sebagai pendukung, itu tidak mungkin dilakukan.
Jadi dalam proses yang rumit ini, Xiaoyan memurnikannya sehalus sutra dan tidak ada sedikit pun kesalahan selama periode ini. Setelah menyempurnakan banyak ramuan dewa, tingkat pemurnian obat Xiaoyan saat ini secara alami tidak mencapai terobosan. Dan pemurnian hanyalah langkah pertama dalam keseluruhan proses alkimia. Tapi tentu saja, tidak semua alkemis bisa melakukannya. Dan alasan mengapa ramuan tingkat dewa bernilai sangat tinggi. Karena untuk memurnikan ramuan dewa memerlukan kerja keras banyak alkemis untuk menyempurnakannya. Dan seperti Xiaoyan yang melakukan semuanya sendiri. Tapi sangat sedikit dibutuhkan jiwa yang kuat untuk mempunyai kesempatan melakukannya. Yang mana Xiaoyan lebih bergantung pada kekuatan hati api, sehingga bahan obat apapun yang sulit dapat diekstraksi. Jika itu adalah alkemis biasa, mereka pasti tidak akan mampu menahan panas terik dari hati api. Tapi bagi Xiaoyan, cara ini bisa menghemat banyak waktu. Jika tidak, ramuan dewa tidak dapat dimurnikan dengan mudah karena tanpa bantuan hati api dibutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Segera dengan kekuatan hati api dan ditambah kekuatan jiwa yang sangat kuat. Saat itulah Xiaoyan menjadi senyaman ikan di air. Setelah Xiaoyan memurnikan bahan obat, Xiaoyan segera memasuki proses peleburan pil. Dengan pemurnian esensi yang terus-menerus dituangkan ke dalam kuali obat, kemudian cairan obat secara bertahap mulai terbentuk. Setelah kondensasi cairan obat selesai, Xiaoyan mulai mengkondensasi ramuan, sehingga aroma ramuan segera menyebar ke sekelilingnya. Namun gua tersebut telah lama diblokir oleh Xiaoyan yang membuat aroma merah di sini tidak meluap sama sekali. Bagaimanapun dia tidak berada di dunia sensi, jadi Xiaoyan tidak perlu mengeksposnya. Oleh karena itu, Xiaoyan juga harus sangat berhati-hati dalam pemurniannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.